Selamat siang teman-teman dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan saya Salman Salamidi di sini sebagai host pada acara wawancara dengan salah satu expert geoscientist di bidang sekarang di bidang ini ya pertambangan ya. Ditemani juga dengan Mas Vito Trivita Adi Sucipto dengan NIM 75. Kali ini saya akan mewawancarai Mas Akmal Nazla selaku alumni Teknik Geofisika angkatan 21. Oke, selamat malam Mas Akmal. Malam, Mas Salman, Mas Oke. Itu. Halo Mas Akmal, Oke, gimana kabarnya Mas Akmal? Kita nanya kabar dulu. sehat, sehat. Gimana kabar kalian? Katanya mau lulus cepat. Al- Alhamdulillah, Alhamdulillah. sini cuman ya lagi musim hujan sedikit Mas Akmal. Sama pusing skripsi sedikit Mas Akmal. Betul, betul. Mungkin yang April wisuda pertama, kan? Gimana? April wisuda kalian? Wow, wow. Insya- Amin, 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 amin. amin, amin ya Oke. Allah. Mungkin yang pertama-tama Mas Akmal nih, boleh diceritain dulu Mas Akmal sekarang kesibukannya ngapain aja? Sudah mulai ngapain nih di umur sekarang gitu? Mungkin aku jawab ya. Sekarang aku kerja di konsultan di Bandung namanya PT Geochem. Nah sekarang baru ada projectnya di Kalimantan Barat, lebih tepatnya daerah Mandor, Ladak. Nah di sini baru eksplorasi geomagnetik terus nanti pakai IP. Nah sekarang masih masa geomagnetik dulu. Itu Oh, sih sekarang ya. berarti fokus di di salah satu bidang konsultan yang fokusnya di bidang pertambangan ya, Mas Akmal ya? Kalau konsultan kan nggak fokus dia, lebih ke arah project nanti mau ke migas jalan, mau ke geotek jalan, mau ke tambang juga jalan. Oke. Konsultan kan memang gitu kan, semuanya disikat deh. Iya. Kalau untuk sebenarnya dari Mas Akmal dari kan baru lulus juga ya. Gimana gitu cara Mas Akmal bisa langsung ya bisa dapat lah di dunia kerja apalagi di bidang konsultan ini. Betul. Kira-kira ada tips atau enggak gitu Mm-mm. untuk nanti Buat kita calon-calon nanti ya. calon fresh graduate. Sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanyain tuh pengalaman kan. Sebenarnya banyak-banyakin bikin project aja. Jadi kalau misal orang nanya, oh saya ada pengalaman, Pak, tapi memang terbatas dalam bentuk project sebagai mahasiswa. Tapi kan setidaknya di situ ada portofolio lah. Terus kalau misal di masa akhir kayak kalian ini kan banyak tawaran juga kan sebenarnya freelance di mana. Itu disikat aja lumayan tuh jadi porto kalian. Hmm. Karena yang dilihat tuh porto kalian, pengalaman kalian. Nggak ada tuh IPK, jadi nggak usah pinter-pinter deh. Oke, oke. Kalau IPK di bawah 3 juga yang penting aman gitu. Penting ada kerjaan sikat. Aman. Nah, nah kalau di bawah tiga nih pikir-pikir lah. Oke. Berarti ya nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah juga gitu ya untuk masalah IPK. Ya, Kalau ya maksudnya IPK tuh bukan hal yang utama lah, tapi kan ya itu nanti apa ya porto hidup lu masa apa IPK segitu kan kalau eh, bisa diusahain biar bagus lah. ya Oke, itu. siap. Oke, ini ya Mas Akmal, aku izin bertanya Mas Akmal. Eh dari sudut pandang Mas Akmal nih, apakah ada gak culture shock dari mahasiswa terus tiba-tiba jadi Hmm. karyawan gitu? Kalau culture shock sih enggak ya selama memang kalian bisa ngikutin karena emang sebenarnya kayak Salman kan juga pernah tuh ikut Hmm. proyekanku dulu tuh di Kali Gesing. Sebenarnya tuh nggak beda jauh. Apalagi kalau misal jadi ya syukur-syukur kayak sekarang nih dapat jabatannya ke tim leader atau PIC. Nah itu sebenarnya harus nggak kaget karena emang manajemen risk dan lain-lain tuh dihitung ya. Jadi kayak kira-kira dengan alat ini bisa berapa line atau berapa titik harus bisa ngikutin ke situ kan. Karena memang di konsultan kan makin cepat sebenarnya makin bagus dia. Tapi Itu sih. kalau untuk adaptasi sendiri gitu loh Mas di lingkungan kerja kan bisa dibilang kan baru gitu kan tuh. Nah itu gimana adaptasinya?
Ya sebenarnya pandai-pandai kalian aja karena kan kalian misal ke konsultan kelar di lapangan ini nanti berangkat ke lapangan yang lain kan orang baru lagi tuh, klien baru lagi. Nah itu tantangannya di situ. Kira-kira bisa nggak berbaur sama orang-orang di perusahaan itu? Ya karena kan mau nggak mau dalam jangka project itu kalian tuh sama mereka terus kan. Ya, itu aja yang kalian perlu pertimbangin kayak bisa nggak? Ya kayak mungkin sekarang lah matkul kalian telekomunikasi dan lain-lain. Nah itulah yang kepake sebenarnya. Oke, terima Itu kasih sih. Mas Akmal. Izin bertanya lagi Mas Akmal. Eh dari Mas Akmal sendiri nih, apakah ada skill kuliah yang ternyata waktu dunia kerja tuh berguna banget Kepake. nih kepake. Nah, mungkin kalau ada boleh dijelasin, boleh Mas. Sebenarnya menurutku ya paling kepake tuh ya di luar matkul-matkul metode ya. Itu Oke. yang paling kepake itu sebenarnya manajemen eksplorasi itu kepake. Oke. Sama ya sebenarnya hal-hal malah minor kayak komunikasi dan lain-lain tuh itu juga malah lebih kepake gitu. Soft skill kayak bisa ngomong di depan umum dan lain sebagainya, pengarahin dan lain-lain tuh ternyata penting. Karena kan kalian kerja ini kan nanti jadi engineer kan, bukan jadi Betul. yang lain-lain kan. Jadi banyaklah pasti ada orang yang akan bekerja di bawah tim kalian kan. Nah, itu gimana kalian ngarahinnya aja sih. Oke. Oke, ngomongin skill kuliah ya Mas Akmal. Yang kita tahu sendiri kan Mas Akmal ini ketika kuliah ini kan lebih fokusnya di bidang migas ya. Terutama kan untuk tugas akhirnya pun kan tentang akuisisi seismik kan. Betul, wah, Nah, menarik tuh. tiba-tiba nih lari nih ketika dunia kerja larinya di konsultan gitu. Konsultan. Nah, itu kira-kira gimana tuh Mas? Lintas jurusan gitu. Sebenarnya nggak lintas jurusan karena memang sebenarnya yang lintas jurusan tuh skripsiku aja. Karena memang sebelumnya kan kalian tahu kayak lebih main ke geolistrik kan aku waktu kuliah. Cuman pas skripsi aja nyoba ke migas. Oke. Sebenarnya kan karena memang di matkul kalian, matkul kita waktu kuliah kan ada semua kan. Ya jadi opportunities datang dari mana sebagai fresh grad, mending sikat dulu karena kan Setuju, setuju. yang dicari pengalaman kata orang. Ya. Tapi uang juga penting. Jadi ya dicari aja semua tuh. Tapi kalau untuk maksudnya Kalau kan aku pasti kan gitu. kita punya tujuan, bukan tujuan ya, punya keinginan atau cita-cita lah. Nah, dari Mas Akmal sendiri sebenarnya kayak dari yang kuliah di geofisika ini pengen jadi apa gitu? Kira-kira ada tujuan nggak gitu? Mau ngejar sesuatu? Kalau ngejar sesuatu nggak terlalu ngejar sih. Tapi ya lebih ke arah di jalannya aja. Oke. Kalau ada opportunity sambil kalau misal pengen ke migas, nah memang ada keinginan ke migas, nanti ada opportunities ke sana juga diambil. Kalau misal sekarang opportunitiesnya masih di konsultan ya sikat konsultan dulu aja. Oke. Mungkin pas sebelum Mas Akmal bisa berada di posisi sekarang, mungkin Mas Akmal sering atau pernah lamar kerja atau lamar CV kirim ke sana sini, itu gak ada panggilan. Nah, eh struggle-nya Mas Akmal pas waktu Di ngirim masa-masa CV itulah. di masa-masa itu tuh boleh diceritain gak Mas itu kayak gimana? Wah sebenarnya kalau itu kuat-kuatan mental aja ya, karena adalah kegiatan kalian tuh nanti kalau udah lulus nunggu wisuda dan lain-lain tuh kan pasti nebar CV lah, mau yang geofisis, mau yang masih art science, mau yang udah di luar itu. Itu kalian tebar kan nggak tahu juga tuh bakalan nyangkut di mana. Kadang juga udah kalian tebar nyangkutnya nanti dari kerjaan yang mulut ke mulut gitu-gitu. Ya kita nggak tahu sebenarnya, tapi yang enak dibilang tuh pasti ada kesempatannya, ada opportunitiesnya. Jadi sabar-sabar aja sebenarnya. Gitu sih. Tapi kalau untuk kita bicara untuk karir juga lah ya Mas ya. Kira-kira ada rencana untuk S2 nggak itu? Dari Mas Akmal sendiri.
Wah, kalau itu belum kepikiran sih. Oh, belum kepikiran. Ya mungkin nanti kalau ada opportunities kita sikat. Kalau nggak ada ya nggak usah lah. Oke, oke. Tetap Berarti nggak terlalu mantap lah. berarti jalanin dulu aja lah ya. Jalanin dulu. Oke, oke. Apalagi nih Mas Amal? Sama ini Mas Akmal. Kalau mungkin kan kalau kata orang-orang tuh eh, skill kita selama kuliah tuh itu mungkin gak semuanya kepake dan itu mungkin hanya beberapa yang kepake. Nah, kalau dari pandangan Mas Akmal, pas selama kita masuk dunia kerja nih, kita kan mau gak mau harus belajar skill baru tuh. Nah, gimana Yap. sih cara Mas Akmal bisa menjadi orang yang mungkin bisa dibilang cepat belajar, cepat beradaptasi di lingkungan yang bisa dibilang ya bertemu dengan orang-orang yang lebih senior itu seperti apa itu? Mungkin ada tipsnya dari Mas Akmal nggak? Ada tuh. Malu bertanya susah di jalan. Oke, Kalau nggak tahu tanya aja. perlu di highlight ya. Oke, Iya. boleh boleh. Kalau nggak tahu tanya aja, beneran. Karena orang sini tuh daripada kalian kerja hasilnya jelek, mending kalau kalian nggak tahu nanya daripada nanti udah ditampilin ke klien ternyata hasilnya nggak memuaskan. eh Mending kalian tanya gitu. Karena kan pasti kita fresh grade, baru lulus tahun, tengah tahun lah. Itu kan pasti nggak langsung jadi senior kan, pasti kita punya senior lah. Oke. Nah, malu bertanya saat di jalan tanya aja kalau nggak tahu. Kan banyak tuh teman-teman bahkan mungkin kalau nggak tahu suatu dua hal, mungkin kalian aslab graffiti atau magnet, nggak usah malu tanya. Ya, tanya aja kalian nggak apa-apa. Karena emang ya sekarang kalian mungkin nanti kalau kerja juga bakal oh teman kalian yang minatnya ke geomagnet, ke mungkin ke migas, mungkin opportunities kalian nggak di sana terus dapat ke migas, padahal skripsi geolistrik, ya kalian pasti kan bakalan nanya ke teman-teman yang mendalami itu kan. Betul, betul. Ya itu aja sih, tanya aja. Berarti eh, wajib tuh kalau kita misal kita nggak tahu nih ya kita harus coba tanya ke senior senior gitu ya di sana ya. Nah kadang nih Mas, Iya, kadang kan kalau misal di dunia kerja kan misal kita mau nanya nih, tapi kita takut kelihatan kayak on banget lah gitu. Nah, Dalam tanda kutip nih orang nggak bisa apa-apa gitu. betul. Nah, terus mungkin gara-gara mungkin pertanyaan yang seharusnya nggak ditanyain malah jadinya kayak ditegur kalau nggak dimarahin. Nah, itu eh, gimana gitu Mas Akmal menyikapi hal kayak gitu? ya sebenarnya kalian nanya kalau memang mungkin kalian nyari tahu sendiri masih nggak paham ya, itu kalian nanya. Tapi kalau memang udah kalian cari tahu sendiri dan lain sebagainya, tapi tetap nggak paham ya nanya aja. Tapi kalau misal gak welcome ya, ya udah cari dulu yang lain. Pasti gak akan lah kalau di dunia kerja tuh, karena kan saling membutuhkan juga sih. Iya. Tapi yang nggak tahu ya, mungkin di perusahaan yang sekarang culture kerjanya memang sehat. Jadi kalau memang ada kendala dan lain-lain, pasti ngabar ke senior juga. Oke. Oke, nanya lagi Mas, ini banyak masih berhubungan dengan dunia kerja juga, cuman kita mundur sedikit ke ketika Mas Akmal masih kuliah ini. Menurut Mas Akmal ini kan kita ada kayak kerja praktik dan lain-lain, tugas akhir di perusahaan. Nah, kira-kira itu membantu nggak sih sebenarnya Mas Nah, ketika untuk nanti di dunia kerja gitu? Membantu lah. Karena mau nggak mau kan kerjaan kita nih geofisis. Kalau kita misal nggak bisa ngolah, nggak ada experience dalam nyoba interpretasi AC geofisis ya. Karena kan kalau misal kalian nanti masuk ke dunia kerja tuh, interpret tuh bakalan 50-50 sama geologis. Nggak bisa sendiri. Ya, tergantung perusahaan sih. Kalau aku sejauh ini pasti 50-50 sama geologis. Kita coba interpretasi dulu secara geofisis. Nanti geologis ngeluarin data mereka. Kira-kira cocok atau enggak saling cocok-cocokan data gitu aja sih. eh Ya, yang penting ya geofisis metode kalian bisa ngolah, bisa nampilin peta, penampang atau apapun itulah. Karena emang output akhir kalian tuh bisa itu. Sama kalau misal ditanya konsep dasar metode secara teoretik bisa jawab karena kan kita nggak tahu nih klien emang tahu dasar konsepnya apa enggak kan karena emang ada yang orang awam, ada yang mungkin geologis atau geofisis atau earth science itu pasti akan nanya
sedikit tentang teori dari penggunaan metode kalian. Oke. Oke, Mas Akmal, aku izin nanya lagi nih Mas Akmal. Mungkin dari pandangan Mas Akmal nih, apakah ada hal yang terlambat disadari ini dari Mas Akmal sendiri setelah wisuda gitu? Kayak sebelum ini harusnya waktu kuliah nih Kuliah, harusnya tahu. kayak gini gitu. Ada nggak kira? Apa ya? Sebenarnya lebih ke nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya, karena kalian tahu sendiri lah aku kuliah bentukannya kayak gimana ya. Cuman kadang lulus di bulan September dengan banyak orang kumlot tuh kayak nama lu nih nggak ada lulus dengan terpuji, bro. Hmm. Oke. Padahal sebenarnya IPK-nya nggak selisih jauh. Heeh. Paling lu ngejar 0,1 atau 0, sekian udah download juga kan. Tapi ya, tapi nggak menjadi penyesalan juga sih. Ya kalian tau lah bentukan kuliahnya gimana. Itu sih. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Malas ya udah, semangat ya udah. Kalau skripsi malas ya udah September aja. Kalau mau cepet ya April. Itu dia. Betul, Oke. betul. Betul, setuju. Nah, Mas Akmal, izin tanya lagi Mas. Kan kita kan masih mahasiswa nih. Nah, kita tuh di mata kuliah teknik komunikasi ini tuh kan kita coba buat membuat CV atau kurikulum vitae. Nah, sebenarnya tuh kalau dari sudut pandang Mas Akmal nih, CV terus sosial media kayak LinkedIn itu sebenarnya tuh dilirik gak sih sama perusahaan-perusahaan itu? Kalau itu sekarang dilirik sih, apalagi LinkedIn kan. Karena kadang pengganti CV itu kan profile LinkedIn kalian tuh. Nah, sebenarnya dibutuhin. Cuman ya kembali ke opportunitiesnya yang akan datang ke kalian tuh dari mana. Kalau emang dari LinkedIn ya dari LinkedIn. Kalau dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Kalau datang begitu aja, ya begitu aja. Kadang karena rezeki orang beda-beda sih. Nah, kalau aku modelan yang ya datangnya dari mulut ke mulut. Enggak, ya gitulah. Tapi tetap tes juga, tetap tes juga kan. Jadi ya udah kerjain aja. Oke, siap. Oke, mungkin udah banyak banget nih informasi-informasi atau daging lah yang kita dapat dari Mas Akmal. Betul kita malam ini. Betul. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih buat Mas Akmal nih. Mungkin Mas Akmal boleh ngasih pesan-pesan nih buat mahasiswa yang masih berada di bangku kuliah untuk mm, untuk nanti ke depannya, terus untuk nanti ketika kita mau daftar masuk ke dunia pekerjaan tuh apa saja sih yang perlu dipersiapkan dari Mas Akmal? Silakan Mas. Apa ya? Kalau dari aku mungkin kalau kalian masih kuliah ya maksimalin kuliah kalian. Kalau kalian masih praktikum ya maksimalin praktikum kalian. Kalau kalian baru skripsi ya maksimalin skripsi kalian. Yang penting kalau skripsi mah jangan lama-lama. Mungkin kalau kata Pak Apis juga tupoksi skripsi itu cuman eh, nyoba penelitian penelitian orang kalian coba menjadi penelitian kalian kayak ngekopi penelitian orang aja tapi dengan data dan skema yang berbeda tapi kan itu tupoksi S1 gitu jadi kalau emang udah itu terpenuhi ya udah selesai aja ngapain lama-lama gitu Berarti yang penting itu selesai. boleh kalian konfirmasi ke Pak Apis saja kalau itu. Oke, siap. Siap. Oke. Izin. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas Akmal. Terima kasih atas informasinya dari kami. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada Mas Akmal udah menyempatkan hadir di sela kesibukannya untuk menyelesaikan terkait podcast ini. Mungkin itu dari kami sekian. Oke, Terima kasih Mas Akmal. Oke, sukses terus Mas Akmal. sama-sama Akmal sama-sama buat kedepannya. sama-sama sama-sama. Siap.